Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria yang merupakan seorang wartawan keturunan Iran Prancis bernama Jim. Ia sedang dalam perjalanan menuju perbatasan Iran, namun di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba saja mengalami mogok. Karena tak punya pilihan lain, Jim pun harus menunggu angkutan umum yang bisa memberinya tumpangan, sekaligus menderek mobilnya ke desa terdekat, yaitu Desa Kupaye, untuk mencari sebuah bengkel. Kemudian di sisi lain di desa itu, kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Zahra. Saat itu, Zahra terlihat berjalan menuju sungai. Di sana ia menemukan beberapa tulang belulang yang dagingnya telah habis dimakan oleh anjing liar. Dengan hati-hati, Zahra pun mencuci tulang-tulang tersebut sebelum ia akan menguburkannya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Jim pun berhasil menemukan sebuah bengkel di desa setempat. Bengkel itu sendiri milik seorang warga bernama Hashim. Setelah mereka bernegosiasi tentang biaya perbaikan, Jim pun memutuskan untuk mencari kedai kopi agar ia bisa menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Di saat itulah, Zahra pun tak sengaja lewat dan melihat jika pria yang ia temui itu membawa sebuah tape recorder atau alat perekam suara. Di sana ia mencoba untuk mendekati Jim dengan berbicara dalam bahasa Inggris agar warga desa setempat tidak memahami apa yang ia sampaikan. Zahra berusaha memberitahu kepada Jim tentang sebuah rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di desa Kupaye, sesuatu yang menurutnya harus diketahui oleh Jim. Terlebih, Jim adalah seorang wartawan. Namun sebelum Zahra sempat mengungkapkannya lebih jauh, tiba-tiba saja dua orang pria mendekati mereka dan langsung menyela percakapan. Pria berkepala pelontos ini bernama Ibrahim. Ia adalah seorang kepala desa di Kupaye. Sementara seorang lelaki tua bersorban ini bernama Hasan, yang mana ia adalah seorang pemuka agama di desa itu. Dengan ekspresi serius, mereka memperingatkan kepada Jim bahwa Zahra adalah seorang wanita yang tidak waras di desa ini, dan sebaiknya Jim tidak mendengarkan omongannya. Setelah memberikan peringatan itu, Hasan dan Ibrahim pun seketika tampak gelisah. Mereka mulai menanyai Jim tentang tujuan kedatangannya ke desa serta apa pekerjaannya. Ketika akhirnya mereka mengetahui bahwa Jim adalah seorang wartawan, entah kenapa kepanikan pun terlihat di wajah mereka. Untuk menutupi kegugupan mereka, seketika Ibrahim pun mencoba menawarkan Jim untuk makan dan minum di rumahnya. Namun di sini, Jim pun menolaknya dengan halus karena ia lebih memilih untuk pergi ke kedai kopi. Beberapa saat kemudian, saat sedang duduk di kedai kopi, Jim tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang dilemparkan ke arahnya, yaitu sebuah lipatan kertas, yang mana ternyata itu adalah perbuatan Zahra. Karena penasaran, Jim pun membuka lipatan kertas itu, dan di sini terlihat jika Jim pun tampak sangat terkejut saat ia mendapati jika isinya adalah sebuah tulang dari bagian jari tangan. Di dalam kertas itu juga terdapat sebuah gambar denah lokasi, yang ternyata itu adalah alamat menuju rumah Zahra. Tentu saja, rasa penasaran pun semakin memuncak. Nalurinya sebagai wartawan pun ingin mengetahui sebuah rahasia yang terdapat di desa Kupaye. Jim segera bangkit dari tempat duduknya, dan ia bergegas menuju rumah Zahra dengan mengikuti petunjuk di dalam denah lokasi tersebut. Singkat waktu, sesampainya di rumah Zahra, Jim dipersilahkan masuk dan disuguhi secangkir teh hangat. Namun saat itu, Jim masih terpengaruh oleh ucapan kepala desa yang menyebut jika Zahra sebagai wanita yang memiliki gangguan jiwa, sehingga Jim pun tampak sedikit waspada kepadanya. Kemudian di sana Zahra pun meminta Jim untuk duduk dan mengeluarkan sebuah tape recorder dari dalam tasnya. Karena di sini Zahra ingin agar Jim merekam semua kisah yang akan ia ceritakan dengan harapan agar rekaman itu dapat diperdengarkan ke seluruh dunia. Karena ia ingin semua orang tahu bahwa suara perempuan di desa Kupaye tidak pernah dihargai. Jim yang semakin merasa penasaran, di sana ia pun mulai merekam dan Zahra mulai bercerita tentang kejadian tragis yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di desa itu.
Dan cerita bermulai dari seorang pria bernama Ali yang saat itu terlihat sedang berbicara dengan Hasan. Dalam percakapan itu, Ali mengungkapkan keinginannya untuk bisa menikah lagi dan menceraikan istri pertamanya, yaitu Soraya. Di sini diketahui jika Ali sendiri bekerja sebagai sipir di penjara Kupayeh. Ia berusaha meminta bantuan kepada Hasan untuk mau membantunya mendapatkan istri baru, dan lalu ia akan segera melepaskan Soraya. Dan jika Hasan tidak mau membantunya, Ali pun tak segan-segan mengancam Hasan bahwa hanya Ali lah satu-satunya orang yang mengetahui tentang masa lalu Hasan, yang mana ternyata Hasan sendiri adalah mantan narapidana yang kini ia sedang menyamar menjadi pemuka agama agar ia bisa diterima di desa Kupayeh. Dan setelah percakapan itu, Hasan pun segera mengunjungi rumah Ali untuk menemui Soraya. Di sana, ia menyampaikan sebuah kabar buruk karena suaminya, yaitu Ali, ternyata ingin menceraikannya tanpa memberikan nafkah bagi Soraya maupun keempat anak mereka. Hasan juga menuduh bahwa Soraya mungkin saja selama ini dirinya tidak lagi melayani suaminya dengan baik, seolah-olah Hasan menormalisasi alasan kenapa Ali ingin bisa menikah lagi. Setelah mendengar hal itu, tentu saja Soraya menolak keras tentang perceraian itu karena nyatanya ia sendiri tidak memiliki pekerjaan dan khawatir jika ia tidak akan mampu menghidupi anak-anaknya. Di sini terlihat kalau Hasan terus mencoba membujuknya agar mau segera berpisah dengan Ali. Bahkan Hasan sendiri menawarkan dirinya untuk mau menikahi Soraya karena ia berjanji jika dirinya akan merawat dan menafkahi Soraya dan semua anak-anaknya. Kemudian di sisi lain, tanpa Hasan sadari, ternyata Zahra yang merupakan bibi dari Soraya telah mendengar percakapan mereka dari balik dinding. Di sana ia pun segera muncul dan seketika mengusir Hasan dari rumah keponakannya. Setelah Hasan pergi, Zahra pun ingin memastikan kepada Soraya jika apakah benar ia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tanpa menjawab sedikit pun, Soraya pun langsung memperlihatkan lebam yang ada di dadanya, yang tentu saja jika suaminya yaitu Ali selama ini telah melakukan kekerasan kepada Soraya. Dan di sini Soraya menceritakan tentang alasan sebenarnya jika mengapa Ali ingin menceraikannya. Karena diketahui jika Ali sendiri berencana ingin menikahi seorang gadis berusia 14 tahun. Gadis ini adalah anak dari seorang narapidana yang akan segera dieksekusi mati. Sebelum hal itu terjadi, Ali berusaha agar ia bisa membebaskan ayah gadis itu. Dan sebagai imbalannya, Ali bersedia untuk menikah dengan anaknya. Setelah beberapa hari kemudian, di saat Soraya sedang makan bersama dengan keempat anaknya, seketika suaminya Ali pun pulang ke rumah. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Ali langsung memarahi Soraya di depan anak-anak mereka. Ia menuduh jika istrinya telah menolak tawaran Hasan karena hatinya telah dikotori oleh hal-hal duniawi. Bahkan tak hanya itu saja, Ali pun juga menghasut kedua anak laki-lakinya untuk ikut mengintimidasi ibu mereka sendiri. Karena merasa tak tahan lagi dengan perlakuan kasar suaminya, akhirnya Soraya pun nekat ingin kabur dari rumah bersama dengan kedua putrinya. Mereka berencana untuk pergi ke rumah Zahra. Namun baru saja Soraya melangkah untuk segera pergi, seketika Ali pun menghadangnya. Di sini, tanpa belas kasihan, ia kembali memukul Soraya sebelum ia membiarkannya pergi dari rumah. Setibanya di rumah Zahra, Soraya pun menidurkan kedua putrinya. Dan lalu ia mencoba untuk mengobati luka-luka yang ada di wajahnya. Saat itu obrolan mereka seketika terhenti ketika Hashim, si pemilik bengkel mobil, datang ke rumah Zahra. Di sana Hashim meminta bantuan kepada Zahra untuk memeriksakan kondisi istrinya yang saat itu sedang sakit parah. Tanpa menunggu lama, Zahra pun segera pergi ke rumah Hashim. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati jika istrinya Hashim telah meninggal dunia. Sementara di desa Kupayeh sendiri, seorang laki-laki dilarang untuk melihat jenazah wanita, termasuk dengan suami sendiri, sehingga terlihat jika Hashim tidak menyentuh atau meratapi jasad istrinya. Setelah mendengar kabar duka itu, tak lama kemudian warga desa pun berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa, termasuk dengan Ali, Hasan, dan juga Ibrahim. Tak hanya itu saja,
Tradisi aneh di desa itu pun kembali terlihat, yang mana harta orang yang telah meninggal boleh diambil oleh tetangga sekitar, karena bagi mereka, harta duniawi orang yang telah wafat tidak bisa dibawa ke akhirat. Sedangkan Soraya yang mengetahui hal ini, di sana ia berusaha untuk menghentikan warga-warga yang ingin mengambil barang-barang milik istri Hashim, karena ia sadar bahwa Hashim sendiri masih memiliki anak yang perlu dinafkahi. Sementara di sisi lain, yaitu Ali, melihat sebuah kesempatan untuk menjalankan rencana jahatnya. Di sana ia mulai menyusun sebuah siasat agar Soraya bisa bekerja di rumah Hashim sebagai asisten rumah tangga. Karena dengan begitu, ia bisa menjerumuskan istrinya sendiri ke dalam jebakan yang telah ia pikirkan sedemikian rupa. Dan lalu singkat cerita, akhirnya Soraya pun menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah Hashim. Karena tentu baginya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang guna menafkahi anak-anaknya. Selama beberapa minggu bekerja di rumah Hashim, Soraya menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan ia pun juga selalu menjaga kehormatannya. Hingga pada akhirnya, ia pun bisa menerima upah pertamanya. Tentu, Soraya pun merasa sangat bahagia karena saat ini ia sudah bisa mulai menabung uang. Namun di sisi lain, ternyata Ali, yaitu suaminya, diam-diam ia bersekongkol dengan Hasan untuk menghasut kepala desa, yaitu Ibrahim. Di sini ia mencoba berusaha menyebarkan sebuah isu bahwa Soraya telah melakukan zina dengan Hashim. Awalnya kepala desa pun ragu dengan tuduhan itu, tetapi Hasan terus-menerus meyakinkannya. Sampai pada akhirnya, Ibrahim pun meminta Ali agar menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan tuduhannya itu. Sementara itu ternyata diam-diam Zahra yang mengetahui tentang rencana licik Ali. Di sana ia pun segera memperingatkan kepada Soraya agar sebaiknya ia berhenti bekerja di rumah Hashim. Namun Soraya sendiri tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia berhenti bekerja, maka ia akan kehilangan mata pencahariannya. Yang mana Soraya sendiri pun terjebak di dalam situasi dirinya yang cukup sulit. Dan sementara di sisi lain, nyatanya Ali pun mulai berani untuk menekan Hashim agar ia sebaiknya berbohong dan mengakui bahwa dirinya telah berzina dengan Soraya. Karena jika Hashim menolak, tentu saja Ali akan mengancam untuk membuat anaknya menjadi seorang yatim piatu. Sedangkan Hashim yang merasa takut dengan ancaman tersebut, dengan berat hati pada akhirnya ia pun mau menuruti permintaan Ali. Tak lama kemudian rencana jahat selanjutnya pun dimulai. Terlihat jika Ali mencoba menyeret Soraya ke jalan desa dan menuduhnya jika istrinya telah melakukan zina. Kejadian itu pun disaksikan oleh seluruh warga desa. Beberapa dari mereka berusaha untuk melerai dan meminta agar masalah ini segera diselesaikan dengan baik-baik. Yang mana pada akhirnya Ali dan Soraya pun dibawa ke rumah Zahra untuk menunggu kedatangan kepala desa, yaitu Ibrahim. Setibanya Ibrahim di sana, Ali pun langsung menghasut dan memfitnah dengan menyatakan bahwa istrinya telah berzina dengan pria lain, yaitu Hashim. Sementara di desa Kupaya sendiri ada sebuah hukum yang aneh. Apabila jika seorang suami menuduh istrinya berselingkuh, maka sang istrilah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tetapi sebaliknya, jika sang istri menuduh suaminya berselingkuh, maka sang istri jugalah yang harus membuktikan kebenarannya. Yang mana dengan hukum seperti ini, tentu saja menjadi salah satu bukti jika suara perempuan di desa itu tidak pernah adil. Dan tak lama setelah itu, Hashim pun didatangkan sebagai saksi di bawah tekanan dan ancaman Ali. Dengan wajah penuh ketakutan, ia pun mencoba berbohong dan membenarkan segala tuduhan tersebut. Sementara Soraya yang mendengar pengakuan Hashim pun sangat-sangat merasa terkejut. Tentu, di sana ia membantah keras akan tuduhan tersebut. Tetapi, nyatanya percuma saja karena pembelaan Soraya tidak pernah didengar oleh mereka. Setelah kejadian itu, Ali, Hasan, dan juga Ibrahim beserta dengan ayah Soraya dan beberapa warga desa segera menggelar rapat mendadak. Dan dari hasil rapat mereka, ternyata Soraya dinyatakan bersalah.
Dan sesuai dengan hukum di desa itu, jika ada seseorang yang melakukan zina, maka hukuman yang tepat adalah hukuman rajam. Sedangkan yang lebih menyakitkannya lagi, jika ayahnya sendiri ternyata menyetujui keputusan tersebut, dan bahkan dia sendiri mengumumkannya di hadapan seluruh warga desa. Dan setelah itu Hasan pun menuliskan keputusan hukuman itu di atas lembar kertas yang menyatakan bahwa dalam 1 jam lagi hukuman Soraya akan segera dilaksanakan di lapangan desa. Sedangkan Zahra yang mendengar keputusan itu, di sana ia segera berusaha membawa Soraya untuk kabur dari desa. Namun sayang, rencananya mereka pun gagal karena Ali sendiri sudah mengantisipasi hal ini dengan menyewa 2 pria bersenjata untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Zahra. Sementara Soraya sendiri yang mendengar kabar itu pun, ia pun nampak begitu pasrah. Sebelum eksekusi dimulai, di sana ia pun berpesan kepada kedua putrinya dengan memberikan liontin kepada anak bungsunya dan sebuah cincin warisan ibunya kepada putri sulungnya. Dengan sangat berat hati, Soraya pun segera memeluk erat kedua putrinya untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu di lapangan, tempat di mana Soraya akan dieksekusi, terlihat jika warga desa mulai menggali lubang untuk hukuman rajam. Sedangkan anak-anak di desa ditugaskan untuk mengumpulkan bebatuan yang akan mereka gunakan untuk melempari Soraya nanti. Sedangkan di rumah Zahra, Soraya sudah siap menghadapi hukumannya. Di sana ia mengenakan gaun berwarna putih, pakaian terakhir yang akan ia kenakan semasa hidupnya. Di sini Zahra pun bertanya, apakah Soraya merasa takut akan mati? Dengan suara yang lemah, Soraya menjawab bahwa ia tidak pernah takut akan kematian, tetapi ia hanya merasa takut akan rasa sakit yang akan ia rasakan saat lemparan batu itu menghujani dirinya. Singkat waktu, dalam beberapa menit, eksekusi pun akan segera dilakukan. Soraya pun berjalan dari rumah Zahra menuju lapangan dengan diiringi suara gesekan batu dari tangan warga desa. Setibanya di lapangan, Hasan pun kembali membacakan keputusan hasil rapat. Terlihat jika di sana Soraya pun kemudian dikubur dalam tanah hingga setengah badan dengan tangan terikat di belakang. Sebuah lemparan batu pertama dilakukan oleh ayahnya sendiri. Namun anehnya, beberapa kali ia melempar, batu itu pun tak pernah mengenai Soraya. Melihat kejadian ini, kepala desa, yaitu Ibrahim, sempat ragu jika apakah hal itu pertanda dari Allah jika mungkin saja Soraya memang tidak bersalah. Namun lagi-lagi Hasan kembali menghasutnya dengan meyakinkan bahwa Soraya memanglah bersalah. Sementara Ali yang telah memfitnah istrinya sendiri tanpa rasa berdosa sedikit pun, ia tidak sabar untuk ikut melempar batu pertama ke arah Soraya, dan lemparan itu ternyata tepat mengenai kening Soraya. Dan lalu lemparan kedua pun juga kembali tepat mengenai dahinya. Kemudian setelah itu warga desa pun ikut serta melempari Soraya secara bertubi-tubi. Bahkan Ali sendiri dengan tega menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk ikut melempar batu kepada ibu mereka sendiri. Hingga pada akhirnya Soraya pun seketika menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Melihat istrinya Soraya yang sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun menutupi jenazahnya dengan menggunakan kain berwarna hijau sebagai bentuk belas kasih kepada Soraya. Namun di sini ternyata para warga desa menolak untuk mau menguburkannya dengan layak, sehingga akhirnya bibinya, yaitu Zahra, beserta dengan beberapa wanita di desa ikut membawa jasad Soraya ke tepian sebuah sungai, berharap agar jasadnya ikut tenggelam ke dasar sungai. Sementara tulang belulang yang ditemukan Zahra pada awal film ternyata itu adalah milik Soraya yang dagingnya telah habis dimakan oleh anjing liar. Dan di sini semua cerita Zahra pun telah berakhir. Saat itu Jim yang telah merekam dan mendengarkan kisah tragis itu, seketika ia pun ikut meneteskan air matanya.
Namun percakapan mereka pun terhenti ketika Hashim datang dan memberitahu bahwa mobil milik Jim sudah selesai diperbaiki. Ketika mereka hendak pergi, Jim dan Zahra pun tak sengaja berpapasan dengan Ali, Hasan, dan juga Ibrahim. Di sana Zahra tak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Di sana Ali merasa kecewa bahwa rencananya untuk bisa menikahi gadis berusia 14 tahun itu telah gagal. Karena nyatanya ayah gadis itu tetap akan segera dieksekusi. Yang mana tentu saja imbalan untuk bisa membebaskan ayah gadis itu pun ternyata gagal total. Dan nyatanya Ali tidak mendapatkan apa-apa. Di sini Hashim yang tak sengaja mengatakan jika semua rencana jahat Ali yang telah memfitnah istrinya sendiri hingga dihukum razam sampai meninggal dunia, ternyata semua itu sia-sia. Dan di saat itu juga, kepala desa yaitu Ibrahim sangat-sangat terkejut. Ia telah merasa ditipu oleh Ali dan juga Hasan karena apa yang telah mereka rencanakan sungguhlah keji. Dan hal itu pun tentu membuatnya sangatlah marah. Kemudian Jim yang mencoba untuk segera pergi, tetapi mereka berusaha merampas dan merusak seluruh peralatan rekaman milik Jim agar cerita tragis tentang Soraya yang telah ia rekam jangan sampai orang luar mengetahuinya. Namun, di akhir film ini, ternyata secara diam-diam, Zahra sendiri pun berhasil telah menyelamatkan satu kaset rekaman itu. Ia segera menyerahkannya kepada Jim, dan ia ingin memastikan bahwa dunia harus mengetahui kisah tragis Soraya yang akan tersebar ke seluruh dunia. Dan film ini pun selesai. Film ini berjudul The Stoning of Soraya M yang dirilis pada tahun 2008, cerita yang berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi dari sebuah buku dengan judul yang sama. Film ini mengkisahkan tentang ketidakadilan yang dialami seorang wanita bernama Soraya Manut Chehri. Film ini menyoroti bagaimana hukum, patriarki, dan manipulasi agama dapat digunakan sebagai alat penindasan terhadap kaum perempuan. Film yang menggugah emosi dan membuka mata terhadap ketidakadilan yang masih terjadi di beberapa bagian dunia. Tentu, film ini banyak pesan-pesan di dalamnya yang mencoba mengajak penonton untuk berpikir kritis tentang sistem yang menindas, keberanian melawan ketidakadilan, dan pentingnya menyuarakan kebenaran. Dan makasih juga yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa.